Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Wes Anis Heruman. Teman-teman sekalian, pemirsa yang budiman, mengingat beberapa waktu yang lalu telah kita lakukan bersama seminar proposal, baik untuk S1, S2, maupun S3. Dan dari beberapa seminar proposal yang diajukan, ternyata banyak juga teman-teman yang tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk penelitian pengembangan. Nah, dalam kesempatan kali ini, mari kita bahas apa yang dimaksud dengan penelitian pengembangan itu secara umum, supaya dapat memberikan dasar kepada kita semua, inspirasi, dan dapat memberikan gambaran umum langkah-langkah apa yang harus kita lakukan ketika kita melaksanakan satu bentuk penelitian yang namanya penelitian pengembangan. Nah, kalau kita lihat seperti apa sih posisi penelitian pengembangan dalam pohon kajian ilmiah. Teman-teman sekalian, dulu ketika saya masih kuliah di S1 atau S2, penelitian pengembangan ini jarang sekali dilakukan, mengingat belum jelas apakah ada di posisi mana. Dan bahkan beberapa tahun yang lalu banget, itu belum termasuk dalam kategori penelitian. Nah, oleh karena itu, coba kita lihat di manakah posisi penelitian pengembangan ini dalam aktivitas ilmiah. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita bicara secara umum, scientific activities atau pengkajian ilmiah itu dapat terdiri dari 3, gitu ya. Di antaranya adalah pengembangan, itu adalah termasuk kajian ilmiah, di samping penelitian, dan juga evaluasi. Jadi bagi kita untuk disiplin ilmu teknologi pendidikan, kita mengenal kajian ilmiah itu tidak hanya penelitian, tapi juga pengembangan dan evaluasi. Dan alhamdulillah sejak tahun 2000 sampai sekarang, peluang untuk melakukan penelitian pengembangan di kampus kita mulai terbuka. Nah, kajian ilmiah yang terkait dengan pengembangan diantaranya adalah pengembangan sistem, dan pengembangan produk. Nah, tentu saja model, sistem, dan produk ini terkait dengan pendidikan, gitu ya. Misalnya model pembelajaran, gitu ya. Kemudian sistem pembelajaran tertentu, gitu. Kemudian produk pembelajaran diantaranya biasanya adalah video, augmented reality, virtual reality, dan lain sebagainya yang digunakan untuk proses pembelajaran seperti animasi, simulasi, dan lain sebagainya. Nah, sementara penelitian sudah kita ketahui, sudah banyak sekali bentuknya, diantaranya adalah penelitian yang sifatnya deskriptif, naturalistik, eksperimen, dan lain sebagainya. Nah, untuk evaluasi, bisa juga evaluasi, diantaranya adalah evaluasi hasil belajar, evaluasi program, evaluasi produk, dan satu lagi adalah evaluasi project sebenarnya ya, project evaluation gitu. Nah, ini adalah bidang-bidang kajian ilmiah yang dapat dilakukan oleh kita, khususnya teman-teman yang bergelut dalam bidang teknologi pendidikan, ya. Nah, selanjutnya apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan penelitian pengembangan? Nah, ini kita coba ambil definisi dari beberapa pendapat gitu ya. Pertama adalah pendapat Bog and Goal, di mana Bog and Goal adalah salah satu framework yang sering dipakai oleh teman-teman dalam melakukan penelitian pengembangan, khususnya di kampus kita. Rata-rata kita mengacu kepada framework yang diajukan oleh Bog and Goal. Jadi yang dimaksud dengan penelitian pengembangan, design and development research menurut Rita Ricci, kalau kita ambil definisi dari Bog and Goal, itu dia mengatakan bahwa
penelitian pengembangan adalah satu proses untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Jadi ketika kita mengembangkan satu produk pembelajaran atau produk pendidikan, ketika kita proses pengembangan itu berlangsung, dilakukan validasi, dilakukan penelitian, dan itulah yang dimaksud dengan penelitian pengembangan. Nah, kalau pendapat lain misalnya kita ambil dari Rita Ricci dan Klein tahun 2007 dalam bukunya berjudul Design and Development Research. Jadi penelitian pengembangan itu disebut dengan sebagai a systematic study and evaluation process with the aim of establishing an empirical basis for the creation of instructional products and tools and new or enhanced models that govern their development. Jadi penelitian sama seperti Bob and Goal. Jadi penelitian pengembangan adalah satu bentuk studi yang sistematis dan juga proses evaluasi di mana tujuannya adalah untuk membangun satu basis empiris dalam menciptakan produk instruksional atau tool gitu ya, tool-tool pembelajaran baik yang baru atau meneruskan yang telah ada, memperbaiki yang telah ada gitu. Nah, ini yang dimaksud dengan penelitian pengembangan. Berikutnya kita ambil dari Ariasian dan Mills gitu ya. Mills mendefinisikan kurang lebih sama, yaitu proses researching consumer needs, jadi proses untuk menginvestigasi kebutuhan konsumer dan mengembangkan satu produk untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Tujuan daripada R&D adalah dalam pendidikan ya, bukan untuk memformulasikan atau mengetes teori, tapi lebih pada untuk mengembangkan produk pembelajaran yang efektif. Atau dia menyebutnya adalah effective product for use in school. Jadi dalam hal ini adalah produk pendidikan yang efektif. Jadi tujuan utamanya adalah bukan untuk memformulasi atau menguji teori, tapi untuk mengembangkan produk pembelajaran yang efektif. Nah, kira-kira demikian. Nah, apa yang menjadikan ciri daripada penelitian pengembangan? Ini saya ambil dari Book and Goal. Ada beberapa ciri yang mencirikan satu penelitian pengembangan. Yang pertama, penelitian pengembangan itu harus berbasis penelitian awal. Artinya, apakah suatu produk atau model atau sistem pembelajaran tertentu memang perlu dikembangkan? Dasarnya apa? Sehingga harus ada preliminary research yang meyakinkan kita bahwa produk-produk pendidikan yang akan kita kembangkan itu benar-benar dibutuhkan. Jadi ciri yang pertama adalah ini, berarti kalau tidak ada preliminary research, maka ya agak berkurang keabsahan daripada penelitian pengembangan yang kita akan laksanakan. Kemudian ciri yang kedua adalah pengembangan produk pendidikan itu harus sesuai dengan, nah berarti harus ada kontraknya di sini, harus sesuai dengan kerangka berpikir tertentu atau mengacu kepada hasil penelitian awal dan acuan teoretik. Jadi di sini harus ada pedagogik model atau konstruk yang didasarkan atas framework tertentu, atas teori tertentu atau landasan-landasan tertentu. Nah, ini penting. Jadi pengembangan produk pembelajaran ini yang memang harus kita laksanakan. Sebagai contoh misalnya kita ingin mengembangkan satu model pembelajaran flipped classroom. Nah, flipped classroom sudah umum, banyak sekali dilaksanakan. Tapi dasar untuk melakukan flipped classroom-nya apa? Acuan teori kerangka acuan teoretik atau framework yang akan kita gunakan apa? Misalnya kita ingin melaksanakan flipped classroom, tapi pendekatan yang kita gunakan adalah pendekatan experiential learning menurut David Kolb. Misal, ini hanya sebagai salah satu contoh.
Jadi ada acuan teori yang yang kita dasarkan untuk pengembangan hal tersebut. Nah, kedua, yang ketiga, ada proses yang dilakukan selama pengembangan itu yang disebut dengan uji coba. Nah, dalam hal ini sebenarnya kalau menurut Dick and Carey, kemudian Martin Tesmer, begitu ya, maka harus ada yang disebut dengan formative evaluation. Jadi ada berapa langkah formative evaluation. Nah, menurut Bog and Gold di sini ada uji coba produk pendidikan terhadap pengguna dan ahli, gitu ya. Kemudian setelah ini harus ada revisi produk pendidikan sesuai dengan hasil uji coba. Kemudian setelah itu itu sebagai karakteristik awal ya. Jadi harus ada preliminary research, harus ada kontrak atau framework yang dijadikan sebagai acuan. Yang ketiga adalah harus ada proses yang namanya uji coba atau formative evaluation. Nah, secara umum ada 7 langkah menurut kalau kita ngacu kepada Bog and Gold. Jadi langkah yang pertama adalah preliminary research untuk pengumpulan informasi. Kemudian yang kedua adalah membuat perencanaan atau perancangan awal. Di sini adalah blueprint awal gitu ya. Model inisiasi awal biasanya kalau menurut siapa ya? Kalau menurut Ray Gluth begitu. Nah, kemudian yang kedua baru dilakukan pengembangan produk awal atau disebut dengan early prototype. Jadi preliminary product ini dikembangkan oleh kita. Selanjutnya dilakukan uji coba awal. Nah, serta lakukan revisi atas hasil uji coba awal. Jadi kita lakukan formative evaluation dilakukan mulai langkah 4 ini. Kita lakukan revisi atas hasil uji coba dari langkah yang keempat ini sehingga pada langkah berikutnya kita lakukan uji coba lebih lanjut. Uji coba lebih lanjut, hasil uji coba lanjut ini kita lakukan revisi dan kita lakukan uji coba akhir dan revisi akhir gitu ya. Nah, dari semua langkah ini, teman-teman sekalian, yang saya sebutkan ini adalah langkah generik yang mengacu kepada Bog and Gold. Tapi kalau teman-teman nanti akan melaksanakan penelitian pengembangan, berarti Anda harus menggunakan salah satu instructional system design model atau model desain sistem pembelajaran tertentu. Seperti dalam video sebelumnya saya bahas ada salah satu model desain pembelajaran tertentu yang dapat Anda gunakan yaitu model misalnya adalah model ILDF gitu ya. Jadi langkahnya ada 3, eksplorasi, enactment, dan evaluation. Di mana setiap langkah itu hampir mirip-mirip memenuhi langkah-langkah yang diusulkan oleh Bog and Gold yang terdiri dari 6 langkah barusan. Nah, kalau saya coba ingin bandingkan antara 3 ahli, di sini adalah ada Bog and Gold yang warna putih, kemudian ada Piskurih yang warna kuning, dan ada Martin Tesmer ini yang warna ungu gitu ya. Nah, Bog and Gold dalam bukunya Educational Research Educational Development Research ini langkah yang dilakukan adalah yang pertama adalah research and information collection atau preliminary research. Kemudian langkah yang kedua adalah planning and prototyping. Kemudian langkah yang ketiga adalah field testing. Dan terakhir adalah dissemination and implementation. Hal yang sama menurut Piskurih dalam bukunya Rapid Instructional Design, itu langkah yang pertama adalah analysis. Kemudian yang kedua adalah design. Yang ketiga adalah development and implementation, dan juga evaluation. Nah, yang menjadi ciri khas di dalam semua penelitian pengembangan
atau apa namanya design and development research itu adanya formative evaluation, gitu ya. Formative evaluation ini warna ungu, gitu ya. Di mana kalau menurut Martin Tesmer tahun 96 ini ada beberapa bentuk daripada formative evaluation. Apa saja? Yang pertama adalah expert review. Expert review berarti kita pada prototipe awal biasanya kita lakukan expert review. Expert review itu kita mengundang beberapa ahli. Kalau Dick and Carey menyarankan tiap ahli itu lebih dari 1 atau 3. Begitu juga Martin Tesmer, begitu ya, ganjil jumlahnya. Misalnya expert review kita undang 3 orang instructional designer, 3 orang media spesialis, 3 orang subject matter expert, 3 orang ahli lain yang relevan dari produk pendidikan yang sedang kita kembangkan. Kemudian berikutnya adalah one-to-one evaluation. One-to-one evaluation ini dikenal juga dengan walking through. Ya, walking through itu menurut Jed Plum, Niven juga menyebutnya itu disebut sebagai walking through. Apa yang dimaksud dengan walking through? Ketika satu produk prototipe yang sudah kita miliki, kita datangin satu orang, kita datangin lagi satu orang, kita datangin lagi satu orang untuk mencoba prototipe yang sudah kita lakukan. Makanya itu disebut dengan one to one evaluation. Dari satu orang ke satu orang, ke satu orang, ke satu orang lagi. Nah, kalau mengacu kepada Dick and Carey, one to one evaluation itu sebaiknya ada 2 kelompok orang. Yang pertama adalah kelompok novice. Nah, kelompok novice itu berarti kelompok yang memang benar-benar baru dan belum mengetahui betul tentang produk yang sedang kita kembangkan. Yang kedua adalah kelompok moderate, ya, kelompok yang antara sudah tahu atau belum, tapi belum begitu terbiasa dengan apa namanya produk pembelajaran atau isu dari produk pembelajaran yang akan kita kembangkan. Dan yang terakhir adalah sophisticated. Sorry, bukan 2 ya, tapi 3 kelompok. Kelompok pertama adalah novice, kelompok yang kedua moderate, kelompok yang ketiga adalah sophisticated person. Sophisticated person artinya orang yang sudah familiar terkait dengan isu produk pembelajaran yang sedang kita kembangkan. Misalnya dulu ketika saya melakukan penelitian pengembangan, yaitu mengembangkan satu model desain sistem pembelajaran untuk merancang blended learning, maka saya uji cobakan lakukan one to one-nya ke dalam 3 kelompok. Kelompok yang memang belum pernah melaksanakan blended learning, kelompok yang sudah melaksanakan tapi belum terbiasa melaksanakan, dan terakhir adalah kelompok yang sudah pernah melaksanakan. Dan itu memang purposive ya, purposive sampel yang harus kita pilih. Nah, kemudian ada small group evaluation. Jadi evaluasi yang kelompok kecil. Nah, jika diperlukan, itu melalui juga dilakukan dengan field testing. Field test berarti diuji coba dalam situasi yang senyatanya. Nah, ini langkah-langkah yang harus dilakukan dan ini menjadi ciri utama dari penelitian pengembangan. Gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, ketika saya menguji tesis atau skripsi yang terkait dengan penelitian pengembangan, expert review itu yang dilakukan atau one-to-one evaluation atau hasil dari small group itu lebih pada pengukuran atas pengakuan terhadap skala tertentu. Misalnya aspek materi menarik atau tidak menarik sampai dari skala 1 sampai dengan 5. Terus di rata-rata, jadi rata-rata adalah 4, sekian, maka dianggap itu bagus. Padahal yang dimaksud dengan formative evaluation bukan itu. Kalau seperti itu sifatnya summative. Yang dimaksud dengan formative evaluation adalah ketika materi X misalnya kurang memenuhi syarat, kurang begitu menarik, menariknya apa, dan masukan dari expert atau masukan dari one to one itu apa. Jadi bukan nilai akhirnya sebenarnya. Apa yang harus dievaluasi, apa yang harus direvisi menurut mereka. Nah, itu justru yang harus diperoleh. Namun kebanyakan dalam kenyataannya hal ini
terabaikan karena lebih terfokus pada hasil yang berdasarkan skala tadi antara 1 sampai 5 atau 1 sampai 4 dan lain sebagainya gitu. Sehingga melupakan aspek input-input yang input-input yang diperoleh dari ahli, input-input yang diperoleh dari hasil one-to-one dan lain sebagainya, hanya mengandalkan kepada hasil akhir. Nah, terakhir teman-teman sekalian, langkah evaluasi formatif menurut Martin Tesmer ini adalah sebagai berikut. Ini. Jadi ketika kita mengembangkan satu penelitian pengembangan, langkah awal yang kita lakukan adalah early design umumnya atau prototype. Nah, prototype awal ini menurut Martin Tesmer, kita lakukan secara paralel dua hal. Yang pertama adalah expert review secara bersamaan dengan one-to-one evaluation. Ya. One-to-one evaluation ini, nah, expert review sebenarnya ini kan kita ingin memperoleh informasi dari perspektif ahli. Misalnya instructional designer, media spesialis gitu ya, kemudian subject matter expert atau expert lain. Nah, kemudian berdasarkan hasil expert review ini, tentu kita memperoleh input atau masukan. Hal-hal apa saja yang harus dievaluasi. Bukan hanya sekedar nilai penilaian dari ahli ini misalnya 4, 4,5, 4,3, 3, 2, 1, bukan itu, tapi inputnya apa? Apa yang harus diperbaiki? Ini yang paling penting untuk dikejar oleh teman-teman ketika melakukan ini. Kemudian yang kedua, ketika one-to-one evaluation atau walking through, kita harus datangi satu-satu. Datang ke si A, datang ke si B, datang ke si C, begitu ya. Yang terdiri dari 3 kelompok tadi, kelompok novice, kelompok moderate, dan kelompok sophisticate begitu. Nah, datangi dan meminta input ya, bukan meminta penilaian. Ini nilainya 3, 2, 1, 4 atau bukan, tapi input, sekali lagi saya katakan input, bukan penilaian 1, 2, 3, 4. Ketika hanya meminta penilaian 1, 2, 3, 4, maka itu keliru. Kalau hanya itu saja yang dijadikan sebagai dasar untuk melakukan revisi. Tapi yang paling penting adalah sekali lagi saya katakan input. Kenapa saya di sini agak keras di sini karena dari hasil ketika menguji skripsi atau tesis itu dilupakan karena yang lebih diutamakan adalah nilai 1, nilai 2, nilai 3, 4. 3,5 so what kalau 3,5. 3,5 itu dianggap layak, betul. Tapi inputnya untuk memperbaiki itu seperti apa? Bukan layak atau tidak layak. Kalau layak atau tidak layak itu sudah disebut sebagai summative evaluation. Bukan formative evaluation. Oke. Nah, selanjutnya hasil expert review dan one-to-one evaluation apa hasilnya? Hasilnya adalah input dari para evaluator. Nah, input itulah kita jadikan dasar untuk melakukan revisi. Nah, early design atau prototype yang sudah kita revisi ini menjadi desain kita versi 2 misalnya. Nah, setelah itu baru kita lakukan small group evaluation. Small group evaluation ini adalah kita ingin memperoleh informasi dari perspektif pengguna. Sama seperti halnya dengan one-to-one evaluation. Jadi perspektif calon pengguna atau potential user. Nah, di sini. Nah, dalam kelompok kecil memang tidak persis seperti senyatanya seperti dalam field test. Nah, di sini baru kita lakukan. Juga dalam small group ini, tentu saja teknik pengumpulan data yang kita lakukan banyak. Bisa observasi, bisa wawancara, bukan hanya sekedar menyebarkan kuesioner terus diisi oleh peserta dengan isi 1, 2, 3, 4, sampai 5. Bukan. Tapi harus ditunjang dengan observasi misalnya, ditunjang dengan hasil wawancara, pada sisi mana kurangnya, pada sisi mana lemahnya, dan lain sebagainya, apa yang harus diperbaiki, dan itu harus diperoleh.
ya, bukan hanya sekedar 1, 2, 3, 4, atau 5 skala penilaian yang diberikan oleh mereka. Nah, kemudian berdasarkan hasil ini tentu saja berdasarkan hasil small group kita memperoleh input. Ya, input lagi-lagi input. Bukan data 1,2, 2,3, 3,4 saja, tapi input, masukan-masukan yang sangat-sangat berharga dan membangun untuk kita melakukan revisi. Sehingga kita punya versi yang ketiga. Nah, setelah itu kita lakukan field test. Nah, ketika field test baru ini boleh. Salah satunya adalah pada saat field test itu semuanya kita lakukan bentuknya adalah summative. Kenapa? Karena setelah field test bisa saja kita tidak melakukan revisi lagi, tapi meyakinkan bahwa produk yang sudah kita kembangkan ini layak, kemudian juga implementable, artinya dapat dilaksanakan, dapat dilakukan, dapat dipakai dan lain sebagainya begitu. Nah, demikian teman-teman sekalian terkait dengan bincang-bincang sederhana bagaimana kita melakukan penelitian pengembangan. Sekali lagi, dalam melakukan evaluasi formatif yang kita kejar bukan angka 1, 2, 3, dan 4 dari hasil penilaian para evaluator kita. Tapi adalah input atau masukan untuk perbaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.